Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Salam, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih karena kemurahan Tuhan. Sore ini kita dapat bertemu kembali dalam ibadah online PWK Gia Parmindo. Saya percaya karena Tuhan yang selalu menyertai kita, ibu-ibu selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Karena ada Tuhan bersama kita menyertai menopang dalam setiap keadaan kita. Mari ibu-ibu, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyanyikan, kita mau angkat pujian, Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatan kita dapat menjalani hidup ini, tapi karena ada kekuatan Tuhan yang selalu menopang hidup kita.
ada dan dapat beribadah, semua karena kasih dan pertolongan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami perlu lawatan-Mu. Firman-Mu Tuhan, kami perlu lawatan-Mu. Jamah kami, ibu-ibu yang sedang beribadah secara online Tuhan, di rumah kami masing-masing, kami perlu Engkau Tuhan, sebab Engkau adalah harapan dan kekuatan hidup kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan menyertai kita selalu, seperti pujian yang akan kita nyanyikan. Biarlah gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, kita tidak akan goyah karena kasih Tuhan selalu menyertai kita. Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Titus Panut. Wanita Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Datang dengan iman, datang dengan percaya. Datang kepada Allah yang selalu memulihkan kehidupan kami. Hari ini kami telah memuji Tuhan. Kami telah mengagungkan Engkau, dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kami tahu betul bahwa firman-Mu itu kekuatan kami, penghibur sukacita, sumber damai sejahtera kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami, para wanita Kristen dimanapun mereka berada, kiranya mereka siap untuk mendengar firman-Mu, menyiapkan hati dan pikiran mereka, sehingga mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Urapi hamba-Mu, dan kami tahu dari awal sampai pada akhirnya, jam pemberitaan firman Tuhan ada di dalam kuasa-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus, siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Wanita-wanita Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan firman Tuhan, dan ayat Alkitabnya tetap diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15, kemudian ayat yang ke-58. Firman Tuhan berkata demikian, 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah,
dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kalimat terakhir, bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ibu-ibu, kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya Rasul Paulus ketika menasehati orang-orang Kristen di Korintus, Rasul Paulus itu tidak bermaksud bahwa nasihat ini ditujukan kepada orang-orang tertentu. Artinya hanya kepada kaum pria, anak muda, tidak begitu. Tetapi Rasul Paulus menasihati kepada semua orang percaya. Dalam hal ini termasuk wanita-wanita Kristen di Korintus. Nah, kalau saya kembangkan sedemikian rupa, maka nasihat dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58 itu juga menasihati untuk kita kaum wanita di abad yang postmodern ini, di zaman yang serba canggih, serba maju ini. Ada hal-hal yang harus dikerjakan oleh kaum wanita. Ada kepastian dalam menyikapi kehidupan ini. Wahai kaum wanita, mari kita belajar bersama-sama untuk menyikapi kehidupan dengan segala persoalannya. Saya mau katakan bahwa ada banyak orang mengatakan atau bahkan secara umum menilai wanita itu adalah kaum yang lemah, kaum yang tidak berdaya, kaum yang tidak punya kemampuan. Maka kaum wanita itu identik dengan ibu rumah tangga zaman dahulu, identik dengan pekerjaan di dapur. Orang-orang kampung dahulu itu kalau mengharapkan anak-anaknya, nak, sekolah cukup sekolah dasar saja, asal bisa masak itu sudah bagus katanya. Ini mau berbicara tentang diskriminasi sebenarnya. Padahal sebenarnya kaum wanita itu tidak seperti itu. Kaum wanita itu bisa jadi apa saja. Dia bisa jadi ibu rumah tangga, dia bisa berkarir, dia bisa jadi yang lain sesuai dengan apa yang menjadi kemampuannya. Nah, sekali lagi orang-orang menstigma bahwa wanita itu kaum yang lemah. Oke lah kalau itu dipandangnya sebagai suatu kebenaran, tetapi juga tidak benar sepenuhnya. Nah, kalau kita menyadari bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang lemah, tetapi setelah kita mengenal Tuhan, paradigma kita harus berubah, maksud saya itu. Konsep berpikir kita harus berubah. Kita memang lemah, tetapi orang-orang di dalam Tuhan itu punya Allah yang super kuat, punya Allah yang maha kuat, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu tidak terlalu berlaku istilah kita itu wanita itu kaum yang lemah. Ada orang-orang yang gendernya wanita tetapi juga berguna bagi masyarakat, bagi gereja, bagi negara ini. Tidak sedikit tokoh-tokoh wanita yang luar biasa. Kalau di bangsa Indonesia kayak Ibu Kartini dan yang lain-lain tokoh wanita itu juga luar biasa. Itu membuktikan bahwa wanita itu tidak selalu lemah, tetapi bisa dipakai Tuhan di dalam banyak hal. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, kaum wanita Kristen, dimanapun engkau berada, bahkan ketika engkau berada di gereja, kita mengatakan kita bukan kaum yang lemah, kita orang yang kuat, kita orang yang mampu, kita orang yang sanggup menghadapi kehidupan ini. Nah, saya mau katakan kepada kita semua bahwa kaum wanita itu menghadapi banyak hal di dalam kehidupan ini. Menghadapi persoalan yang saya khotbahkan di minggu kemarin itu. Menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi banyak hal di dalam dunia ini. Dan itu sudah sesuatu yang biasa. Kita tidak bisa menghindar dari semuanya itu. Tetapi kata Rasul Paulus
di tengah-tengah kita menghadapi persoalan, di tengah-tengah kita menghadapi tantangan, Tuhan dalam firman-Nya mengatakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Yang dipesankan kepada kita, semua orang percaya, khususnya wanita Kristen, supaya engkau selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Ada alasan, saudara-saudara, mengapa harus giat di dalam pekerjaan Tuhan. Nanti kita urai sedikit apa itu giat dalam pekerjaan Tuhan. Lalu mengapa giat di dalam pekerjaan Tuhan? Kalimat berikutnya, bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita bicara soal giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ada orang-orang yang memahami bahwa yang harus giat dalam pekerjaan Tuhan itu adalah pemimpin-pemimpin gereja. Mereka adalah pelayan-pelayan. Yang giat selalu dalam pekerjaan Tuhan itu pendeta-pendeta. Yang harus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan itu gembala-gembala. Tidak salah ibu-ibu, tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Sebenarnya tidak harus kelompok orang tertentu. Rasul Paulus itu mendambakan semua orang percaya di Korintus, kota Korintus itu. Mereka harus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Artinya apa? Selalu melakukan aktivitas, selalu berkarya, selalu memberikan diri untuk melayani, selalu mempersembahkan hidupnya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Jiwa, raga, dan pengharapannya hanya di dalam Tuhan. Itu giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Lalu kalau diuraikan satu persatu itu apa? Giat selalu beribadah. Mari kita selalu giat. Ibadah itu bukan untuk diri kita. Ibadah itu artinya tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Makanya kalau engkau orang yang beribadah, engkau selalu memperhatikan orang lain. Itu giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kalau dunia sekarang, zaman sekarang, ibadah itu bisa di gereja, lalu juga bisa di tempat yang lain. Zaman dulu tidak seperti itu. Kalau ibadah itu identik dengan berada di gereja, lalu kita kumpul bersama-sama. Dunianya sekarang berubah untuk sementara. Ibadah kita bisa secara onsite langsung, atau bisa secara online, virtual. Tapi saya berharap giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, dalam hal ini beribadah. Apakah itu secara onsite, apakah itu secara online, tidak akan pernah mempengaruhi lawatan Allah di dalam kehidupan kita. Apapun cara ibadah kita, tidak akan pernah mempengaruhi untuk semangat kita bertemu dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu kalau ibu-ibu punya semangat, punya konsep yang matang, aku akan selalu giat dalam pekerjaan Tuhan, maka ibadah menjadi yang prioritas. Kalau kaum wanita itu biasanya disediakan, ada 3 komunitas di sana. Yang pertama itu ada ibadah umum, maka ikuti ibadah umum secara online, tiap hari Minggu jam 8. Di situ sudah kami atur pelayannya semua, dan ibu-ibu bisa melihat dari situ. Kemudian ada ibadah secara online itu ibadah hari Selasa, seperti saat ini. Itu khusus untuk kaum wanita, khusus untuk wanita-wanita Kristen. Nah, kalau engkau orang yang cinta Tuhan, engkau giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Enggak ada ceritanya, saya lupa kemarin tidak ikut ibadah online, ibadah kaum wanita. Enggak ada. Orang yang giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, dia harus ingat ini jam khusus untuk wanita, kami berdoa. Hari Kamis disediakan untuk doa umum. Di situ ada anak-anak, ada remaja, ada profesional, ada kaum wanita, ada kaum pria, berdoa bersama-sama, memanjatkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Demikianlah orang-orang yang giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Selanjutnya, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan itu berarti fokus akan pekerjaan Allah.
Pekerjaan Allah itu berkaitan dengan siapa? Pekerjaan Allah itu berkaitan dengan sesama kita, memperhatikan, menolong sesama kita. Jadi ukuran kekristenan itu bukan diri sendiri saja. Ukuran kekristenan itu bagaimana dirinya sendiri itu memperhatikan orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Jika demikian, maka saya tahu engkau adalah orang-orang, saudara adalah kaum wanita Kristen yang sungguh giat di dalam pekerjaan Tuhan. Ini penting untuk kita perhatikan, dan masih ada banyak pekerjaan Tuhan yang lain. Mendoakan gereja, mendoakan gembala, mendoakan para pemimpin, mendoakan saudara-saudara yang sakit, mendoakan bangsa dan negara ini. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, kaum wanita yang dikasih oleh Tuhan, mari kita terus berkarya dan berkarya. Kita giat selalu menurut bahasanya Paulus itu dalam pekerjaan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tidak bekerja untuk Tuhan. Semua yang engkau lakukan, bahkan kata Paulus kepada orang-orang Kristen di Kolose, semua yang engkau kerjakan, lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan. Jadi artinya apa? Orang yang berpikir giat dalam pekerjaan Tuhan, segala hal yang dikerjakan, seluruh aktivitasnya, itu selalu dipersembahkan untuk Tuhan. Lalu yang kedua, saudara-saudara kaum wanita yang dikasih oleh Tuhan, dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Ada banyak orang Kristen yang mengatakan percuma melakukan hal yang baik, padahal yang mendapat kebaikan tidak pernah tahu berterima kasih. Keliru sebenarnya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Semua yang kita kerjakan dengan jerih payah kita dalam persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Maka yang engkau lakukan adalah lakukanlah seperti poin pertama tadi, seolah-olah untuk Tuhan. Maka selanjutnya Tuhan yang berkarya dalam dirimu. Dan yang kau lakukan sekecil apapun tidak pernah sia-sia. Barangkali dari rumah, karena memang jarang ketemu, harus menjauh dari kerumunan, kita harus physical distancing. Barangkali hanya berdoa sesaat untuk saudara-saudara kita. Ingatlah bahwa itu tidak pernah sia-sia. Kemudian masak di rumah, dinikmati keluarga, mereka tersenyum. Ini juga bagian dari pekerjaan yang tidak pernah sia-sia. Nah, oleh karena itu saya tetap menghimbau dari mimbar supaya semua ibu-ibu Kristen, wanita Kristen, khususnya Gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo, menjadi pribadi yang terus bekerja dan melayani Tuhan. Ibu-ibu atau wanita Kristen, khususnya Gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo, menjadi wanita Kristen yang punya konsep apapun yang kita lakukan, sekalipun tidak mendapat ujian, sekalipun tidak mendapat perhatian, tetapi diyakini bersama bahwa apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Ayo kaum wanita, kita terus bekerja untuk Tuhan. Kita masih ibadah online, virtual. Jika suatu saat Tuhan izinkan kita ibadah onsite, mari kita beribadah, saling sapa, saling senyum, dan dari situ kita belajar melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan Tuhan. Dan sesungguhnya apapun yang kita kerjakan, harus kita kerjakan untuk Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami terima. Hamba-Mu telah menguraikannya secara singkat, bagaimana kami harus menjadi pribadi yang giat dalam pekerjaan Tuhan. Menjadi pribadi yang punya konsep matang bahwa semua yang kami kerjakan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan, jadikan kami wanita-wanita yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan terus berkarya bagi Tuhan,
dalam perkataan kami, menunjukkan kami bekerja untuk Tuhan, dalam perbuatan kami, dalam pergaulan kami, dalam seluruh aktivitas kami, orang lain boleh melihat bahwa kami melakukannya dengan rela, dengan ikhlas, dengan tulus untuk Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya, memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, memberkati kami semua. Terima kasih, kami panjatkan doa kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang agung. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa buat persembahan kita. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada buat kami Tuhan, Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Kami percaya untuk selamanya dalam hidup kami selalu ada di dalam genggaman tangan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kini kami akan memberi persembahan, seberapapun persembahan yang kami kumpulkan Tuhan, kiranya dapat membantu pekerjaan Tuhan di gereja kami ini. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati juga pengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, kita telah dipimpin Tuhan dalam ibadah kaum wanita secara virtual. Mari kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang kami ibadah. Kami ibadah dari rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya Engkau Maha Hadir. Engkau sudah menolong kami, memberikan kekuatan, memberikan perlindungan, memberikan berkat berlimpah-limpah, sukacita dan damai sejahtera. Maka biarlah melalui ibadah kami sore hari ini, kami menjadi wanita-wanita Kristen yang sungguh memuliakan Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberkati kami satu persatu, memberkati keluarga kami, memberkati anak-anak kami, memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan kami semua. Tuhan, di masa pandemi ada banyak kabar yang menakutkan, tetapi Engkau telah memberikan roh keberanian di dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa untuk bangsa kami, untuk negara kami. Ya Tuhan, tolonglah seluruh rakyat Indonesia supaya tabah dalam menjalani masa pandemi ini. Pemerintah kami, pemimpin kami yang terus berjibaku melawan pemaparan COVID-19, berikan kepada mereka kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami segera beraktivitas. Haleluya. Amin.